Kami ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada narasumber kita dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dudi. Selamat datang Bapak, selamat malam. Selamat malam. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu kebijakan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala BBPP MPV Pertanian, Bapak Dr. Yusuf STMT. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita selalu mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan dan kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan juga kelapangan waktu, sehingga kita Bapak Ibu terima kasih sudah hadir dalam memenuhi undangan kami dalam kegiatan rakor yang dilaksanakan 3 hari ke depan. Yang saya hormati Bapak PLT Direktur Mitras Dudi, AUUF, dan hal ini diwakili oleh Pak Dr. Sulistyo yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir bersama kita. Nantinya beliau akan menjadi narasumber pada kegiatan kali ini, dan mungkin banyak juga beliau nanti akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana bentuk kerjasama dengan industri terkait dalam rangka meningkatkan PTK vokasi. Yang saya hormati juga Pak Hedi Holidin selaku Kabak PU, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Tim Kerja yang ada di lingkup Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga fungsional tertentu dan tenaga fungsional umum lainnya yang sudah hadir, dan Bapak Ibu seluruh staf dan pegawai BPP Pertanian dan selaku juga terlibat dalam kepanitiaan dalam kegiatan rakor kali ini. Dan yang teristimewa dan yang kami banggakan Bapak Ibu yang sudah hadir, perwakilan ataupun pimpinan direktur dari industri yang merupakan mitra kerja kami Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur yang sudah berlangsung hampir lebih kurang ada yang setahun 2 tahun, dan alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari sekitar 31 industri yang hadir, dan jumlah yang pesertanya adalah lebih kurang 52 orang, dan mudah-mudahan sepertinya sudah hadir semuanya. Insya Allah Bapak Ibu hampir nanti 2 hari ini mungkin kita lebih banyak fokus terkait bagaimana nanti Bapak Ibu akan difasilitasi dengan tim kami berkoordinasi dan bersinergi dalam rangka melakukan penyelarasan terkait dengan kurikulum dan materi dalam diklat upskilling, reskilling Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Evaluasi yang dilaksanakan di bulan Desember kalau nggak salah itu banyak hal-hal yang menjadi masukan, dan juga ini menjadi suatu penguatan bagi kita semuanya dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan upskilling, reskilling pada tahun 2024 ini semakin jauh lebih baik lagi. Ini yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam kegiatan kali ini adalah yang pertama, Bapak Ibu, dalam hal untuk kerjasama ini ya ada yang terkait dengan penguatan juga penyelarasan kurikulum dan juga dengan materi-materi diklat yang akan nanti kita berikan kepada
PTK vokasi khususnya rumpun pertanian yang akan melaksanakan diklat upskilling reskilling. Berikutnya Bapak Ibu, seperti yang sudah kita lakukan pada tahun 2023, di mana pola yang sudah dilaksanakan adalah nantinya Bapak Ibu diharapkan peserta kita, di samping nanti mereka akan melaksanakan diklat secara luring nanti di balai, nanti peserta diklat kita itu akan melaksanakan kegiatan magang nantinya di industri Bapak Ibu yang Bapak Ibu bina dan Ibu pimpin nantinya, lebih kurang 10 hari. Dan insya Allah nanti sekitar 3 hari kita akan melaksanakan uji kompetensi keahlian yang nantinya Bapak Ibu yang akan memiliki ranah tersebut. Bapak Ibu yang kami harapkan nanti pada kegiatan ini mudah-mudahan apa yang menjadi dasar evaluasi kita pada tahun kemarin, mudah-mudahan pada tahun 2024 ini mungkin jauh lebih baik lagi, terkait juga dengan materi-materi diklat yang akan semakin jauh lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan daripada peserta diklat kita nantinya. Dan Bapak Ibu, hasil beberapa masukan juga memang kita akui banyak sekali memang para peserta diklat kita mengucapkan terima kasih yang luar biasa khususnya kepada Bapak Ibu khusus dari industri, dan ini merupakan suatu poin penting Bapak Ibu, apa yang seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, terkait dengan pendidikan vokasi. Kalau kita melihat dari seiring waktu, mungkin flashback belakang dulunya, bahwa banyak sekali saya juga berbicara dan berdiskusi dengan beberapa stakeholder dalam hal ini satuan pendidikan. Mereka mengatakan bahwa apalagi dengan pendidikan kejuruan yang dulunya mungkin sekitar tahun 90-an, mereka mengatakan sebenarnya ketika link and match dengan industri ini sebenarnya sudah dilakukan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika dilakukan link and match, ternyata itu berjalan secara parsial, masing-masing berjalan sendiri. Kurikulumnya dari industri berjalan sendiri, kemudian juga sekolah juga berjalan sendiri dalam menetapkan materi dan kurikulumnya. Namun Bapak Ibu, seiring dengan apa yang sudah dilaunchingkan Kepres Presiden 68 tahun 2022 dengan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, tampak jelas bahwa pendidikan vokasi saat ini merupakan suatu pendidikan yang sangat dibutuhkan. Dan ini bahkan ini menjadi sebuah dorongan Bapak Ibu oleh Bapak pemerintah kita ke Presiden Joko Widodo terkait dengan masalah pendidikan vokasi. Apa yang diharapkan di sini adalah karena jujur kita mengatakan dengan tantangan era globalisasi, kemudian revolusi 4.0, kemudian penyiapan SDM, jelas bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang saat ini merupakan pendidikan yang terdepan. Kita coba lihat bagaimana Bapak Ibu apa yang kita rasakan selama ini. Ternyata banyak sekali yang kecenderungan di dalam pendidikan formal itu lebih mengutamakan pendidikan secara akademis, lebih pada pendidikan secara pengetahuan. Ternyata saat ini bukan itu yang diharapkan. Bahkan kalau kita lihat dengan saat sekarang Bapak Ibu, dengan adanya berbagai tools, referensi dan sebagainya, anak didik kita bahkan PTK vokasi, pendidik dan tenaga kependidikan sekarang, mereka bisa belajar kapanpun. Karena apa? Karena segala fasilitas itu dapat diperoleh. Namun yang tersulit adalah bagaimana mereka mampu mengimplementasikan dan menerapkan bagaimana ilmu tersebut dalam bentuk soft skill mereka. Ini yang diharapkan. Sementara tantangan ke depan adalah untuk keterampilan dan kemudian juga soft skill itu sangat penting sekali. Ini Bapak Ibu, makanya kita berharap dengan adanya kerjasama dan pemerintah juga sangat mengapresiasi terhadap Bapak Ibu dari dunia industri yang benar-benar memiliki perhatian dan kepedulian bersama-sama terhadap bagaimana meningkatkan sumber daya manusia kita terkait dengan pendidikan vokasi. Apa yang dicanangkan, apa yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim terkait dengan masalah banyaknya masalah pendidikan kita. Ternyata Bapak Ibu, problem solving ini hanya dapat dilakukan dengan adanya sinkronisasi, kemudian bersinergi dan berkolaborasi. Jadi dengan adanya Bapak Ibu dunia industri ini, kami sangat besar harapan kami nantinya support Bapak Ibu terkait dengan untuk mendukung meningkatkan mutu pendidikan vokasi ini semakin jauh lebih baik lagi. Harapannya juga Bapak Ibu terkait dengan diklat upskilling dan reskilling ini nantinya, karena yang menjadi sasaran kita adalah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan vokasi. Hal ini adalah para guru.
Kemudian Bapak Ibu, memang guru adalah menjadi sebagai ujung tombak dalam hal untuk mencapai mutu pendidikan. Karena nantinya mereka yang akan melakukan bagaimana proses pembentukan anak-anak. Karena hasil dari semua dalam hal untuk upskilling dan skilling adalah muaranya adalah bagaimana kita menciptakan generasi atau sumber daya manusia yang jauh lebih baik lagi. Harapannya Bapak Ibu, dengan adanya seperti magang industri ini, betul-betul mereka merasakan bagaimana bentuk budaya dunia kerja itu ternyata memang tidak mereka rasakan selama ini ketika mereka belajar di sekolah. Ini harapannya. Bahkan Bapak Ibu juga terkait dengan penerapan implementasi kurikulum merdeka. Dan seperti yang mungkin sama-sama sudah kita ketahui bahwa di sekolah-sekolah itu memang diharapkan dalam penerapan PJBL. PJBL ini merupakan sebuah bentuk model pembelajaran yang membentuk anak-anak dalam bentuk praktek, magang dan sebagainya. Dan termasuk juga pada sekolah-sekolah vokasi SMK ini juga diharapkan memiliki model pembelajaran seperti teaching factory. Karena dengan teaching factory ini, Bapak Ibu, mereka betul-betul merasakan, menyelami, merasakan sampai ke dalam bagaimana bentuk dari sebuah praktek kerja itu sendiri. Karena berbeda Bapak Ibu, dalam hal untuk proses pembelajaran secara di dalam internal di kelas itu hanya didapatkan dalam bentuk pengetahuannya saja. Tetapi ketika mereka praktek dalam bentuk magang, itu akan membentuk di samping secara keterampilan juga akan membentuk dari sisi attitude mereka. Bapak Ibu yang saya banggakan, berikutnya Bapak Ibu nanti dari timnya Pak yang akan dikomandoi oleh Pak Mulyono nantinya Bapak Ibu, kita akan duduk bersama nantinya di sini mencoba menyelaraskan terkait juga bagaimana bentuk kurikulum dan terkait juga dengan materi-materi yang akan dilaksanakan untuk diklat upskilling reskilling. Harapannya Bapak Ibu, tadi sudah saya juga berbincang dengan Pak Mulyono, nanti pada tahun 2024 ini kita akan mencoba menutupi sesi kelemahan pada tahun 2023 kemarin. Nantinya Bapak Ibu, setelah kita juga akan menyusun kurikulum dan materi terkait dengan penyelarasan ini, nanti Bapak Ibu juga akan menyusun panduan sehingga nanti Bapak Ibu dari industri memiliki acuan dan panduan terkait dengan proses pelaksanaan dari upskilling, reskilling dan juga magang nanti di industri. Bapak Ibu yang saya banggakan, mungkin juga Pak PLT, Pak Uuf mungkin nggak bisa hadir. Saya juga tadi sore baru datang Pak Sulis dari Bali. Kemarin kami Bapak Ibu menghadiri salah satu kegiatan yang memang diagendakan setiap tahun, yaitu TVET, Technical Vocational Training and Education and Training ya, TVET, yang memang itu kerjasama dalam bentuk seperti seminar, kemudian juga sekalian berbagi praktek baik terkait dengan pengelolaan dari sisi pendidikan vokasi. Nah, ini anggotanya dari seluruh negara ASEAN yang alhamdulillah pada tahun ini dilaksanakan yang tahun ketiga itu di Bali. Dan kami kemarin seluruh kepala balai besar dan balai, dan termasuk juga dari Pak Ses, Pak Seryadi, dan juga dari Pak Uuf hadir di sana dalam rangka untuk menyemarakan dan juga sekaligus juga kami berbagi di sana Bapak Ibu. Dan masing-masing negara-negara tersebut juga memberikan praktek-praktek baik mereka, dan pada tahun ini memang fokusnya kepada bentuk dari pelatihan upskilling, reskilling. Jadi memang setiap negara itu memiliki karakteristik berbeda Bapak Ibu, dan alhamdulillah dengan adanya berbagi praktek tersebut itu bisa menjadi suatu acuan dan penguatan bagi kita nantinya bagaimana nanti pada tahun kedepannya dalam kegiatan diklat upskilling reskilling ini semakin lebih baik lagi. Bapak Ibu, karena mengingat Bapak Ibu baru dalam perjalanan ya, dan nanti insya Allah selesai pembukaan ini akan dilanjutkan nanti alhamdulillah pada malam hari ini Pak Dr. Sulistyo sudah hadir. Nanti beliau akan berbagi dengan kita, menyampaikan materi-materi, dan Bapak Ibu, saya cukup bangga. Kenapa? Kemarin itu saya menghadiri ujian terbuka beliau di Universitas Yogyakarta. Kenapa? Karena menariknya adalah penelitian beliau terkait dengan masalah kerjasama dengan industri. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa kita belajar banyak dengan beliau nantinya, dan mungkin Pak Sulis mohon sampaikan apa saja sehingga kami bisa makin banyak belajar terkait dengan bagaimana kerjasama nantinya dengan industri jauh lebih baik lagi.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi persiapan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja yang dilaksanakan di Hotel Fasaka Jakarta dari mulai tanggal 29 Februari hingga tanggal 2 Maret tahun 2024 dengan ini dinyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, agar kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita membacakan doa di mana doa akan dipimpin oleh Bapak Landi Ruslandi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridwa nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana suhulana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi anzalna munzalan mubarakah. Ya Allah, berikanlah, turunkanlah kepada kami tempat yang Engkau berkahi. Wa anta khairul munzilin. Engkau zat sebaik-baik yang menempatkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami berupa kesehatan dan rezeki yang halal. Ya Allah, melalui kegiatan rapor ini, izinkan kami untuk bersatu padu mendorong pendidikan vokasi bangsa ini ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang akan memberikan perubahan positif kepada generasi setelah kami. Jadikanlah kami perjuangan ini sebagai amal yang diterima di sisi-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.